pertandingan antara Portugal sama Italia yang menentukan siapa yang bakal lolos. Kalau Koci lebih milih mana, Portugal atau Italia? Gue, Ya. jujur, dua-dua enggak. Tapi kan harus salah satu. Enggak, kenapa enggak? Belum tentu. Ini sepak bola oke, bisa penuh dengan kejutan. Siapa Betul. bilang Portugal pasti menang lawan Turki, Italia lawan Macedonia? Belum tentu juga. Ya jebret tim pilihlah siapa yang lolos. Tapi kalau seandainya tinggal mereka berdua nih yang harus Kalau lolos. tinggal mereka ya. berdua, gue pilih Italia. Italia, kenapa? Karena gue nggak suka Portugal. Dari Secara? sisi strategi bermain, dari sisi dramanya, dan dari sisi apa namanya? Dari sisi apa? Permainan, permainan dari mungkin permainan. pemainnya. Dari pemainnya juga gue nggak suka. Tapi pemain Portugal ini banyak nih, rata-rata diekspor ke liga-liga Eropa nih. Iya, bagus semua di atas kertas. Di atas kertas bagus semua. Ini lihat ada yang udah pasti ada Cristiano, ada di depan juga ada Leao nih. Wah, ini andalan saya. Saya malu sendiri kadang kalau bilang Leao andalan Milan. Yang gue suka di Portugal itu sebenarnya cuma satu. Siapa? Bernardo Silva. That's it. Oh, Bruno nggak suka ya? Nggak, kurang. Oh, nggak kurang. Itu Joao Felix juga lagi Joao Felix kan? Mereka itu oke. Apa? Lu harus pertanyakan, kenapa lu dengan pemain bintang yang lu sebut tadi, Felix, Ronaldo, Jota yang di yang di timnya performanya bagus. Ruben Neves, Bruno Fernandes, Moutinho, Bernardo Silva. Kenapa mereka harus ikut kualifikasi? Itu yang harus pertanyakan. Karena ini hanya perkumpulan pemain bintang yang tidak jadi sebuah tim yang dahsyat. Berani-beranian ini orang ngomong kayak begini. Ngerti nggak? Ngerti memang. Iya dong. Iya, Kalau lu benar-benar. hebat lu nggak usah ikut kualifikasi kan, sesimpel itu kan. Iya, memang benar. Tim kalau punya pemain-pemain nggak usah ikut kualifikasi. Harusnya nih Portugal tuan rumah, biar nggak ikut kualifikasi, biar langsung kan, langsung main bener dong, bener Iya. dong. Jadi tuan rumah nggak harus kualifikasi. Kayak Indonesia ya. Kayak Indonesia. Jadi tuan rumah nggak usah kualifikasi. Iya, nggak usah kualifikasi. Kita tuan rumah Piala Dunia nanti main. Berarti ini kesalahan pelatih dari Portugal. Iya. Sama dong kayak MU pelatihnya nih. Punya banyak pemain bintang tapi tidak bisa ngeracik pemainnya. Kenapa? Bentar. Bedanya? Kalau lu di MU, lu harus that's why lu kayaknya nggak pernah nonton MU, cuman nggak ada masalah juga. Ini gue jelaskan. Iya. MU setiap kali bermain itu sering kali main bagus, mereka create chances. Kalau Portugal Yang mereka lakukan, yang mereka tidak lakukan adalah finishing. Finishingnya buruk. Ya. Nah, lu harus pertanyakan lagi, kenapa lu create chances, finishingnya buruk? Beda dengan Inter Milan contoh. ya. Kalau MU jelas pemainnya terlalu egois. Ngerti nggak? Kalau Inter Milan lack of quality. MU nggak kekurangan kualitas. Ya. Nah, kalau kita lihat di Portugal yang bikin gue enak sama pemain Portugal, itu banyak dramanya. Drama dalam Dihajar hal- dikit, jatuh. teriak-teriak, jatuh, udah kayak Ya, itu kan orang bagian bebas. dari taktik, Lu tanya kan. pendapat gue Iya. nggak bisa terima gituan. nggak suka berarti tipe Gak pemain yang suka seperti itu. pemain yang banyak drama. Bruno Ya. Fernandes dramanya gila-gilaan. Neymar nggak suka dong berarti. Gak suka. Nah, karena terlalu banyak drama. Terlalu banyak drama. Ya. Lu sebagai pemain bola dibayar jutaan. Tapi Lu Coach, buktikan di lapangan, bukan dengan drama. Tapi Leo kalau ditabrak ketawa-ketawa. Leo itu nggak penting, malas gue bahas dia. Kenapa Itu malu? gua Suatu rasa- saat dia bakal jadi pemain besar, Coach. Tadi kita lihat gajinya 1,2 ya. Iya. Gue rasa dia bayar Milan 1,2. Gue rasa dia bapaknya konglomerat, bayar Milan, nih Milan 1,2 biar gue bisa main. Oh, kayak ada beberapa pemain Indonesia yang main Iya, di luar betul. ya. Ya, saya selip-selipin aja informasi tuh. Betul. Tapi apa karena mungkin pelatih Portugal sudah terlalu lama juga menanganin? Gue itu gue nonton Portugal dari lu belum kencingnya lempeng, gue udah nonton Portugal. Tapi Itu emang budayanya. budayanya dia mempertahankan dia memang pelatih begitu, kayak begitu. mengandalkan skill, banyak dribbling dan banyak drama. Selalu ada drama. Itu yang bikin gue enak sama Portugal. Tapi kan Portugal ada generasi emasnya di era Figo. Absolutely. Semua juga punya generasi emas. Semua negara pasti ada generasi emas. Tapi apa yang mereka raih? Ya. Dan mengandalkan mainnya udah nggak ada bagus-bagusnya. Tapi kalau aku pribadi lebih memilih
Portugal yang lolos ketimbang Karena? Italia. Kalau ini bukan karena tidak sukanya tim, ini lebih ke faktor mereka ini Italia baru juara Eropa nih. Ya. Nah, tekanan Italia untuk lolos tuh jauh lebih besar nih ketimbang True, Portugal. Portugal aku ngerasa bisa lolos karena dia ngerasa sudah kita nothing tulus saja. Ini juga Piala Dunia terakhir untuk Ronaldo, mungkin dia nggak akan main lagi nanti di Piala Dunia Ya selanjutnya. semoga dia nggak akan main terus. Jangan gitu. Nggak makan lah keluarganya kalau dia nggak main terus. Kalau seandainya lu bilang Portugal lolos berdasarkan kualitas pemain lebih bagus, itu Aku nggak bicara kualitas pemain lebih bagus. Aku bilang mungkin Portugal lebih nothing tulus nih. Karena berpikir ya sudahlah kita main saja, kalau memang lolos kita lolos. Ya, Kalau enggak ya udah, ini emang tidak rezekinya Ronaldo untuk main di Piala Ya. Dunia. Tapi Italia lebih terbebani karena dia Bekas baru juara saja Eropa. juara Eropa. Tapi tiba-tiba dia harus terseok-seok di penyisian Piala Gue Dunia hanya ini. melihat itu di atas kertas ya. Kita juga jangan lupa Italia juara Eropa itu berkat 2 kali adu penalti di semifinal dan final. Iya, Dan kita makanya itu tahu, kan. lu sebagai mantan kiper kan juga tahu bahwa luck-nya itu gede kalau adu penalti. Ya. Tapi gue bilang peak-nya Italia itu udah lewat. Karena kita lihat, kalau lu lihat di sini mereka masih ngandelin Immobile, Insigne, Berardi, Belotti berkali-kali dikasih kesempatan, nggak kelihatan juga. Aku heran kenapa nih. Chiesa lagi cedera. Ya. Belakangnya Bonucci, Chiellini masih andelin pemain-pemain itu. Jadi Pemain-pemain gue tua bilang, itu. Ya. jadi jangan heran kalau Italia nggak lolos juga. Ya. Karena peak-nya itu udah lewat. Bukan karena mereka tim hebat, banyak pemain bintang, enggak. Berarti ada harapan dong dia tidak lolos juga. Ada. That's why gue bilang semoga dua-dua Tapi nggak lolos. tapi tadi coach bilang kalau disuruh milih lebih memilih Italia. Kalau disuruh milih gue Lebih memilih Italia. Iya. Tapi belum tentu Italia yang belum, lolos. belum. Karena memang secara Setuju. squad ya kita bilang tadi coach juga udah bilang Liga Serie A aja terpuruk. Betul. Toh pemain-pemainnya kebanyakan main di Serie di A. Kan? lokal, betul. Kecuali Verratti mungkin ya. Ya, kecuali Verratti. Yang aku heran ada pemanggilan Sama Joao Jorginho. Pedro. Joao Pedro dari Cagliari. Ya, kenapa pilihannya itu? Padahal masih ada Balotelli. Itu pemain andalanku tuh Balotelli. Balotelli itu kan diseleksi ya. Terus akhirnya di drop. Di drop benar. Tapi kembali lagi, gue rasa karena Mancini tahu dia tidak punya banyak pemain bintang. Jadi dia itu andelin terutama lini tengah. Nah, Iya. Verratti sama Giorgio kan pemain yang cukup konsisten lah. Iya. Cuma yang jadi masalah dengan Italia itu pemain depan. Cetak golnya itu susah. Makanya banyak penalti sampai extra time di Kesulitan cetak Piala golnya, Eropa kan. Karena kesulitan cetak gol. Karena gol-golnya juga kemarin tuh dari Insigne, dari main sayap segala macam. Dan mereka udah regenerasinya telat gitu loh. Iya, beruntungnya memang walaupun backnya ada Bonucci ya, masih Bonucci sama Chiellini. Nah, Cedera nggak main dua-dua. Nah, beruntungnya masih ada Donnarumma di bawah mereka. Iya, tapi kalau Donnarumma mainnya kayak PSG lawan Madrid selesai juga. Ya memang iya dong, sudah pasti. Ini pemain anak muda satu ini udah kok mikirin gaji aja, udah nggak usah. Aku kalau ini Cuman gue itu kan ikutin Italia itu udah lama banget ya, udah 40 tahun. Gue selalu pantau. Tim Italia ini di masa-masa mereka tertekan, mereka itu sering menang. Sering kali, mereka itu 4 kali, kalau nggak salah juara dunia atau 5 kali. Mainnya sering nggak bagus juga. Dulu zamannya Catenaccio lah. dia bakal ketemu Makedonia nih, Makedonia Utara nih. Lihat playoff Piala Dunia 2022 zona Eropa. Yang kanan, ya ketemu Makedonia Utara ya. Kalau Makedonia main parkir bis dan kemungkinan besar mereka akan main parkir bis, belum tentu juga. Rupanya Italia kalah sama Makedonia, Portugal kalah sama Turki. Iya, bisa aja kan. Kalau itu capek kita ngobrolin mereka, mending kita bahas Turki kan. Sakit hati. Udah capek kita ngomongin mereka, dua-duanya kalah. Turki itu satu grup sama Belanda. Benar. Ini gue jelasin. Benar. Di awal-awal Belanda kalah, oke? Di awal-awal Turki ngegas. Habis itu gue nggak tahu gimana drop. Turki. Iya benar. Drop sampai akhirnya di hari terakhir mereka bisa jadi runner up
dan lolos ketemu di sini. Aku kalau- Sampai pelatihnya dipecat. Aku kalau ingat Turki, ingat Çalhanoğlu. Waktu kemarin Piala Eropa dia tidak mau memperpanjang kontrak. Dia bilang mau konsentrasi di Piala Eropa. Dia mungkin berharap, saya bakal main bagus nih. Bakal banyak klub yang melirik. Yang melirik Inter Milan. Makan mulai itu tukang kebab itu. Aku aku benar, aku kalau Çalhanoğlu nggak merasa kehilangan sama sekali pemain Enggak lah, bola itu yang lu harus inkonsisten. objektif. Çalhanoğlu termasuk salah satu pemain yang bisa memberikan kontribusi di sebuah tim. Tapi inkonsisten di setiap pertandingan. Iya. Dia ada di satu pertandingan Oke. yang bagus, dia kasih umpan-umpan akurat segala macam. Di satu pertandingan dia umpan salah segala macam. That's why dia nggak diincar oleh klub-klub Spanyol dan Inggris. Ya benar sekali seperti itu. Ya kita lihat saja siapa yang bakal lolos di babak penyisihan kali ini. Ini hidup mati. Tapi kalau aku yang bakal lolos nantinya Portugal. Kalau Koci berharapnya Itali. Tidak dua-duanya tapi Dua-duanya enggak kalau bisa. Dua-duanya Tapi enggak. kalau dua-dua ketemu, gue dukung Itali. dukung Itali. Nesa dukung siapa Nesa? Ya Itali dong. Itali. Tapi gue yakin emang banyak yang belum rela ya nggak bisa ngelihat Itali dan Portugal di Piala Dunia nanti. Tapi ya gimana lagi? Iya. Mendingan kita ini dulu, kuis kopi kapal api spesialis gula aren.